Kebetulan Ican ini kemarin lulus rekrutmen bersama BUMN ya teman-teman ya. Om, adakah? Gimana Chan kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari mana nih tadi nih? Gimana? Dari mana? Habis dari kantor. Kalau tahu kantormu di mana Chan? Sekarang kantorku di BUMN di sini di kantor Bulog Kanwil Jatim. Oke. Di sini di Iya, Ahmad Yani. Ahmad Iya, Yani benar. Surabaya teman-teman. Nah Ican ini temanku kuliah ya kan. Kamu angkatan berapa dulu kuliah Chan? Angkatan 14. 2014, aku angkatan 2012. Senior. Wah enggak juga. Berarti selisih 2 tahun aku sama si Ican. Ya. Namamu siapa lebih lengkapnya? Nama saya Faisal Zafiri, umur saya 27 tahun. Saya lulusan Teknik Sipil UPN Medan Jawa Timur, angkatan 2014. Oke Jan, tujuannya kita ini bahas di konten ini, aku ingin memberikan informasi buat teman-teman. Kebetulan Ican ini kemarin lulus rekrutmen bersama BUMN ya teman-teman ya. Jadi untuk lebih lebih membuka wawasan kalian terkait dunia-dunia BUMN gitu loh. Tapi sebelum masuk ke intinya, aku mau nanya dulu Jan. Sebelum kamu di Bulog BUMN, kamu bekerja di mana? Sebelumnya saya kerja di salah satu perusahaan multinasional. Oke. Di unit Gresik yaitu Wilmar. Wih, di Wilmar teman-teman. Bayangin dari Wilmar masih pindah ya. Berarti kan ada sesuatu ya. Oke lanjut Chan. Terus apa motivasimu yang kamu akhirnya menetapkan bahwa kamu bakalan pindah nih ke BUMN? Oke. Jadi pertama pemikiranku kan kalau BUMN ini lebih sustain ya. Oke. Sustain, terus karirnya juga bagus. Yakin karirnya bagus? Menurutku yakin pasti Yakin bagus pasti kalau ya? BUMN. Oke lanjut. Jadi feedbacknya kalau kita sebagai karyawan pasti nanti ya bakal lebih oke. Jadi itu sih jadi pilihan untuk mencoba. Dan untungnya lulus. Pas di Wilmar kamu menempati posisi apa? Di Wilmar sebagai senior civil engineer. Oke. Untuk pekerjaan pembangunan, modifikasi, dan juga perbaikan seluruh bangunan di Indonesia maupun di internasional. Tugasmu ngapain tuh saat itu? Tugasnya jadi untuk desain construction dari pondasi hingga struktur atas, lalu seperti pembuatan jalan, jembatan, dan seluruh fasilitas umum di perusahaan. Berarti menganalisa strukturnya ya? Iya benar. Bukan foreman atau supervisor lapangan deh? Bukan, lebih ke engineering. Gitu. Lebih ke engineering? Iya. Nah, apakah di tempatmu sekarang itu juga seperti tempatmu waktu lalu? Nah, ini yang berbeda. Jadi saat pertama kali masuk ke Bulog, hari pertama kita diberi pengarahan, mungkin di keterangan dalam melamar di FHCI itu tulisannya staf pelaksana teknik. Oke. Dan kriterianya sudah dijelaskan, pengalaman sekian pernah di proyek, dan itu menjurusnya ke bidang teknik sipil. Iya. Tapi begitu masuk hari pertama kami dijelaskan bahwa ini programnya seperti MP. Jadi kami di sini belajar lagi dari nol, keuangan belajar, logistik belajar, lalu SDM juga belajar, tentang hukum juga belajar. Jadi kita nanti diplotkan di beberapa tempat untuk belajar terus selama 1 tahun ini. Berarti kan kamu dipersiapkan untuk pimpinan nantinya? Iya. Bisa tolong ceritakan sedikit, Jan, pengalamanmu terkait rekrutmen bersama saat itu? Oke. Jadi ini pengalaman pertamaku untuk ikut FHCI. Jadi sebelumnya karena memang tidak memberanikan diri untuk ikut, dan tahun ini mencoba untuk ikut. Jadi tahapan pertama yang tak lalu itu ada tes TKD. TKD ini seperti ada soal cerita, matematika, dan juga ada soal core value akhlak. Oke. Lalu yang kedua setelah lulus akan dihadapkan untuk ujian tes bahasa Inggris. Oke. Situ kan ada keterangannya wajib minimal di atas 450. TOEFL ya? TOEFL apa ya? Konsepnya seperti TOEFL, ada structure, ada reading, hanya saja nggak ada listeningnya. Listeningnya nggak ada. Oke. Lalu setelah itu, setelah lulus fase FHCI, nantinya kita akan masuk ke rekrutmen internal, di mana masuk ke BUMN, dan ini tesnya bisa beda-beda. Oke. Nah, TKB ini kebetulan saat di Bulog itu ada psikotes, interview psikolog, lalu ada interview user. Oke. Terakhir dilanjutkan dengan medical check up. Medical check up terakhir. Bisa minta tolong dijelaskan secara detail tes pertamanya itu apa aja yang diuji di situ? Biasanya kan ada variabel, deret angka, dan sebagainya kan. Kamu bisa jelaskan nggak ke teman-teman di sana? Kalau tes pertama itu kan TKD. Oke. Jadi TKD itu ada
yang section 1 itu ada soal cerita. Jadi seperti analogi aja. Jadi diberikan soal cerita, nanti ada sekitar 5 soal menjelaskan apakah kalimat ini menjelaskan tentang soal cerita yang tadi. Nah, itu ada di section pertama. Lalu section kedua itu deret angka. Deret angka. Section ketiga itu melanjutkan alur gambar kalau saya. Oh, oke. Logika gambar ya. Logika gambar. Seperti itu. Lalu yang keempat ini agak lupa apa. Oh, kalau nggak salah itu yang diri sendiri nggak sih? Kejujuran nggak sih? Bukan. Jadi lebih ke kayak yang bahasa Indonesia, misalkan ada burung dan buah, lalu di sini nanti ada ikan dan makanannya. Iya, nah, kayak persamaan kata lawan kata ya. Seperti itu. Oke, lalu yang lanjut. terakhir, yang section terakhir, yang kelima itu core value akhlak. Nah, itu mengenai sikap kita sebagai karyawan, namun tetap menjunjung tinggi core value akhlaknya BUMN seperti itu. Oke, Chan, kalau gitu. Teman-teman, kalian mau tahu nggak tipsnya Ican saat mengerjakan TKD? Karena itu adalah filter pertama buat para kandidat yang akan bekerja di BUMN ya kan. Minta tolong, Chan, tipsmu. Tips ya. Nah, karena kan kamu lulus dan hitungannya bukan fresh graduate ya. Aku yakin terkait kamu belajar TKD ya, sangat udah jarang gitu loh dengan yang teman-teman fresh graduate. Sudah cukup lama. Tipsmu apa itu, Chan? Jadi pertama sering curi-curi waktu saat kerja. Jadi pas jam istirahat, coba cek YouTube. Kan di YouTube banyak tuh referensi-referensi soal. Saya cek dari YouTube, ambil referensi soalnya, tak kerjain tiap istirahat. Paling sehari kayak yang deret angka, sehari 20 soal. 20 soal. Nanti yang soal cerita saya ambil 10 soal. Yang gambar-gambar itu karena agak susah, biasanya ambil 30 soal sehari. Nah, terus yang core value akhlak, ini juga penting karena nilainya harus tinggi. Core value akhlak ini lebih sering kita bisa lihat di ininya ya, di YouTube banyak penjelasannya. Jadi intinya bagaimana sudut pandang kita sebagai karyawan harus luas. Jadi pertama kan ada tes TKD-nya itu saya belajar untuk yang deret angka sekitar 20 soal per hari. Lalu seperti yang gambar-gambar itu karena agak susah, tak ambil 30 soal per hari. Yang soal-soal cerita kan masih bisa dianalogi, paling cuma 10 soal sehari. Terus untuk soal-soal lainnya bisa untuk referensi yang bahasa itu mungkin ya 10-20 soal sehari. Dan untuk yang core value akhlak ini bisa cari-cari referensi di YouTube banyak. Jadi bagaimana cara kita mengambil jawaban dan sudut pandang kita sebagai karyawan BUMN itu bisa dijelaskan di soal-soal yang akan kita kerjakan nanti. Bisa dicari referensinya di YouTube banyak sekali. Oke, itu tipsnya teman-teman. Sekarang triknya dalam pengerjaan, kan. Mungkin ada skala susah, skala mudah. Cara trikmu lah. Gimana tuh, Chan? Karena yang paling susah ini yang di deret angka dan gambar ya. Namun begitu saya lakukan untuk pekerjaannya, ini ada jadi seperti ini. 5 soal ini sulit. Lalu nanti 5 soal selanjutnya agak mudah. 5 soal lagi agak sulit, 5 soal lagi agak mudah. Nah, ini kita buat strateginya. Apabila di 5 soal yang pertama agak sulit, kita lompat dulu, kerjakan dulu yang lebih mudah, karena kan bisa di next terus dulu. Apakah ada pengurangan nilai ketika soal itu nggak dijawab? Nggak ada. Nggak ada ya? Pengurangan. Oke, nggak ada teman-teman. Oke, lanjutkan, silakan. Jadi kalau misalkan sudah mentok, nggak tahu jawabannya, misalnya udah waktunya mau berakhir, udah isi aja pokoknya. Hoki-hoki kalau misalnya dapat 1-2 yang bener kan lumayan nambah nilai. Karena nggak ada pengurangan nilai ya. Nggak ada pengurangan Jadi nilai. intinya ngerjain yang bisa dulu, yang nggak bisa dilompati. Kalau mepet waktunya ngawur. Ngawur aja. Pokoknya keisi semua. Oke, Chan, kalau gitu itu salah satu triknya teman-teman. Oke, lanjut ke tes kedua adalah TOEFL ya, tadi kamu bilang ya. Iya. Tes bahasa Inggris ya. Tipsnya dulu, sebelum ke trik kita tipsnya dulu. Tips apa yang kamu lakukan? Jadi sebenarnya kalau misalnya diomong TOEFLku ini pas kuliah aja 470 itu udah alhamdulillah. Nah, ini 450 dan soalnya lebih sulit. Yes, aku tahu. Jadi sangat sulit teman-teman. Untuk belajarnya ya cicil sedikit-sedikit mengenai grammar dan lain-lain itu. Cuma bukan dalam konteks yang pelajaran bahasa Inggris ya. Ini rumusnya ini enggak. Jadi lebih banyak lihat di YouTube kan banyak tuh soal dan pembahasan. Nah, itu lebih mudah. Jadi langsung sehari lihat konten soal-soal itu kan biasanya satu konten sekitar 15 soal. Langsung dua video, 3 video sehari dipelajari terus sempetin juga cari referensi di Google kan bisa di-download
coba kerjakan sendiri, nanti baru lihat jawabannya seperti itu. Berapa persentase dari kamu belajar di YouTube dengan kemiripan soal yang kamu terima saat itu, Chan? Kalau Sekiranya ada 50-50? Enggak, bahkan lebih. Oh, serius? Bisa lebih. Serius. Teman-teman. Serius. Sangat-sangat luar biasa nih. Jadi gini, mungkin di YouTube ini ada teman-teman yang kontennya cukup bagus ya. Iya, jadi betul. Mungkin contoh soalnya memang seperti itu full yang biasa kita lakukan. Sama persis lah. Cuma kan pas kita tes BUMN ini lebih susah. Iya. Namun kan konsep dalam mengerjakan ini sama. Tekniknya apa-apa. Nah itu yang tak ambil di situ. Kalau contoh soalnya mungkin nggak mungkin mirip, tapi kan tekniknya sama. Oke, Jadi berarti kemiripannya itu lebih dari 50% ya? Lebih dari 50%. Ada nggak channel yang kamu panutin saat itu? Ada nggak? Langsung aja di kolom komentar aja ya. Sorry, di deskripsi teman-teman. Ada di deskripsi, nanti saya tempel aja biar nggak lupa. Maksudku biar teman-teman di sana juga persiapannya seperti kamu gitu ya. Oke, lanjut setelah TOEFL apa, Jan? Sorry, sebelum aku lanjut, nilainya berapa tadi TOEFL? 470? Pas tes kemarin, iya, minimal dapatnya minimal 450. 450 baru dinyatakan lulus ya? Iya. Dan yang tak dapetin itu 481. 481. 481 persiapan belajar 3 mingguan. 3 mingguan? 3 minggu. Oke, mantap teman-teman. Oke, lanjutan. Setelah TOEFL apa yang kamu kerjakan? Setelah TOEFL itu dan dinyatakan lulus, kalau di jadwalnya itu adalah jadwalnya TKB. TKB itu masuk ke seleksi internal BUMN. Seleksi internal, oke. Jadi tiap BUMN bisa beda. Kebetulan kalau di Bulog ini TKB-nya itu psikotes, interview psikolog, dan interview user. Psikotes sama tes awal itu beda ya tadi ya? Kurang lebih mirip, tapi di psikolog, di tes psikotes ini lebih melihat ke karakter internalnya orang. Jadi mungkin seperti TKD-nya ada yang urutan gambar, terus urutan angka itu ada. Namun juga ada yang mengenai kriteria sifat. Seperti yang saya suka belajar, ini saya tidak suka berteman dengan orang ini. Ada yang sifat-sifat itu, Mas. Iya. Ada yang seperti itu. Jadi itu seperti lebih ke pendalaman karakter. Berarti TKD itu ada berapa soal? Ada berapa bagian? Terus ada psikotes, ada apa lagi tadi kamu bilang? Kalau yang TKB. TKB. Nah, TKB itu ada sekitar 6 section kalau nggak salah. 6 section 6 section. Soalnya pengerjaannya sekitar 4 jam itu. Apa aja itu? Jadi yang pertama itu yang seperti tadi yang kayak matematika, yang urutan angka, lalu ada urutan gambar, lalu ada tes kepribadian diri, lalu yang keempat ini ada tes seperti tes bahasa, yang tadi ada soal cerita seperti itu. Lalu yang keenam ini ada tes apa ya bisa disebut ya? Jadi tes lebih ke ketelitian. Jadi nanti kita akan dikasih angka 0 sampai 9. Lalu di soal selanjutnya kita harus nyari angka apa yang hilang. Nah, angka yang hilang, lalu soal keduanya adalah cari huruf yang sama. Jadi itu angka, huruf. Waktunya berapa lama ya mencari itu? Ada 15 menit. Nanti semakin dalam 15 menit itu kan soalnya ganti terus. Jadi nanti poinnya itu ya sebanyak apapun kita dapatkan dalam 15 menit itu poinnya nanti. Tapi satu soal itu ada menitannya nggak? Nggak ada? Ada semua. Berapa? Satu section yang tadi yang mencari tadi ketelitian? Itu 15 menit. Satu soal 15 menit? Iya. Jadi lama dong? Jadi kan satu section itu 15 menit. Oh, satu langsung. Section. Langsung. Jadi kalau misalnya kita udah ada angka yang hilang, ganti soal. Langsung otomatis ganti soal. Iya. Satu section berarti Satu section ada berapa soal? Kalau yang mencari yang hilang itu unlimited sih sebenarnya. Kita semakin banyak kita semakin bagus. Kayak karaplin gitu. Nah, itu teman-teman. Itu penting juga. Kalau kalian yang kata Ican tadi bilang itu lumayan susah loh, Chan, menurutku. Ya kan, karena kita harus teliti. Apalagi dengan Ican tadi bilang waktunya di bab TKB ini itu 4 jam. Bayangin kalau itu taruh di bagian terakhir. Nah, itu terakhir masalahnya. Kalian nggak fokus pasti, teman. Udah capek. Bener. Mungkin itu pengembangan dari tes koran. Pernah dengar kan? Iya. Mungkin pengembangan dari tes koran, teman-teman. Tes koran. Jadi kalau kalian PAO ya susah juga kalian mencari itu kan gitu, teman-teman. Intinya apa ya? Sebelum tes itu siapkan diri kalian lah ya. Iya, benar. Ke stamina kalian, tidurnya dijaga karena
capek loh teman-teman. Tes 4 jam itu capek banget otak kita berpikir kayak gitu. Oke, lanjut Jan. Setelah itu Jan. Jadi tesnya kan dimulai jam 8, selesai jam 12, Ya. ada waktu istirahat 1 jam. Jam 1 siang itu sudah mulai interview psikolog.